Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkah kesehatan sehingga kita bisa dapat bergabung dalam acara virtual meeting ini. Dan juga tak lupa kita curahkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami sampaikan permintaan maaf dari Bapak Kepala Bapeda karena beliau ada agenda yang lain. Mohon maaf, sebenarnya beliau yang akan membuka intake kita pada pagi hari ini sehingga nanti sore. Dan selamat datang kepada Pak Evin serta tadi ada Pak Dodi kalau tidak salah ya. Ya Bapak Ibu, acara kita pada pagi hari ini adalah Bintek tentang penyusunan Renja dan Renstra, yang mana terdapat beberapa kabupaten kota dan termasuk provinsi sendiri yang telah melaksanakan pilkada serentak. Acara kita hari ini dibagi akan dalam 2 sesi ya Bapak Ibu. Yang pertama ini sesi ini jam 10 nanti sampai jam kira-kira jam 12:30 itu akan diisi oleh Bapak narasumber kita Bapak Evin May AST. Beliau adalah fungsional kebijakan ahli muda, subkoordinator wilayah 1A, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Dan nanti di sesi siang kita mulai itu jam 2 itu akan diisi oleh Bapak Ronald Andrea Anas, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan memulai acara BIMTEK penyusunan Renstra Renja OPD Provinsi dan OPD Kabupaten Kota. Jadi di sini kita membuka 4 sesi acara. Yang pertama adalah penyampaian paparan dari narasumber kita dari Dirjen Bina Bangda Kemendagri Bapak Evin. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan kemudian kita tutup sekitar jam 12. Jadi untuk Pak Evin kita perkenalkan dulu. Pak Evin adalah dari Dirjen Bina Bangda Dalam Negeri, Pak Evin May. Beliau menjabat fungsional kebijakan ahli media subkoordinator wilayah 1A. Pada Pak Evin, mungkin kita langsung saja untuk pemaparan materinya. Kami persilakan kepada Pak Evin. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, tadi sempat terlambat sedikit tadi yang semula rencananya jam 10 ya Bu kita mulai. Dalam sesi ini kami diminta untuk menyampaikan penyusunan Renstra Renja gitu ya Bu. Tapi mungkin secara garis besar nanti akan saya coba sampaikan penyusunan dokumen perencanaan secara besarnya Bu. Izin saya share materi Bu. Baik. Dalam pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan pasal 258, daerah itu melaksanakan pembangunan untuk peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, kemudian peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, kemudian peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, kemudian yang keempat adalah peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik. Yang kelima adalah peningkatan daya saing daerah. Kelima poin tersebut adalah untuk mewujudkan
pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Nah, di dalam paparan sudah tertampilkan bahwa sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 nomor sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu ada dokumen spasial dan ada dokumen aspasial. Dokumen yang spasial itu ada RT/RWN yang kemudian nanti akan diturunkan menjadi beberapa dokumen, ada rencana tata ruang pulau, rencana tata ruang kawasan yang nanti bisa dipedomani dalam menyusun dokumen perencanaan aspasial secara nasional. Tadi ada RT/RWN dan RT pulau dan RT/KSN. Di spasial di provinsinya ada rencana tata ruang wilayah provinsi, kemudian ada RT/KSP, yang di kabupaten kota ada rencana tata ruang kabupaten kota maupun KSK maupun sampai ke detailnya adalah RDTR. Dokumen spasial itu ada jangka waktu yang 20 tahunan, 5 tahunan, dan 1 tahunan. Nah, baik pusat sama dengan daerah juga tetap menjadi pedoman, misalkan untuk RPJPN. Rencana pembangunan jangka panjang nasional itu ada 20 tahun, itu nanti dipedomani oleh daerah untuk menjadi RPJPD provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian sinkronisasinya nanti akan menjadi dipedomani dokumen RPJMN itu menjadi RPJMN yang 5 tahun untuk di skala nasionalnya, di daerah itu ada RPJMD. Nah, kemudian dari dokumen RPJMN maupun RPJMD ini nanti akan dijabarkan menjadi dokumen tahunan yang berikutnya adalah rencana kerja pemerintah itu untuk nasional, kemudian untuk di daerah menjadi rencana kerja perangkat daerah, itu baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, untuk jangka menengahnya atau RPJMD nanti akan dipedomani dalam menyusun renstra perangkat daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, ini adalah secara garis besar antara nasional, kemudian ada provinsi, ada kabupaten kota, sampai menjadi dokumen anggaran atau menjadi, kalau di pusat jadi APBN, kalau di daerah nanti menjadi APBD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian perencanaan pembangunan di daerah itu terbagi menjadi 2 dokumen, yaitu dokumen rencana pembangunan daerah sendiri, dan yang kedua adalah dokumen rencana perangkat daerah. Jika sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 263 sampai dengan 264, dokumen rencana pembangunan daerah itu ada RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Untuk dokumen rencana perangkat daerah itu ada renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah. RPJPD ditetapkan melalui Perda paling lama 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Nah, isi dari RPJPD adalah penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah atau dokumen spasial. Kemudian dipedoman lagi untuk menjadi dokumen RPJMD. Nah, dokumen RPJMD kaitannya adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah untuk memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan dan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Jadi dalam dokumen RPJMD, angka pendanaannya juga masih bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Nah, ini
baik dari provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian dari dokumen RPJMD nanti akan dijabarkan menjadi dokumen tahunan, yaitu dokumen rencana kerja perangkat daerah. Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah di tahun berkenaan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP-nya nasional di tahun berkenaan dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dokumen RKPD ini nanti ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Nah, dari dokumen yang kedua adalah dokumen rencana perangkat daerah yang 5 tahunan adalah Renstra perangkat daerah. Ini adalah penjabaran dari dokumen RPJMD, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra ini nanti ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah RPJMD ditetapkan. Artinya Renstra ini menunggu, penetapannya tetap menunggu setelah RPJMD ditetapkan. Nah, dari dokumen Renstra yang 5 tahunan nanti akan diturunkan menjadi dokumen Renja perangkat daerah yang pelaksananya nanti setiap tahun. Nah, dokumen Renja perangkat daerah ini memuat program, kegiatan, sampai dengan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dokumen Renja nanti ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Nah, ini ada arsitektur dokumen daerah yang awal adalah RPJMD, kemudian yang 20 tahunan adalah RPJMD tadi yang merupakan kinerja daerah. Selama 20 tahun itu nanti daerah mau merencanakan apa saja sesuai dengan sasaran pokoknya, pertumbuhan ekonominya bagaimana, kemudian nanti diturunkan ke dalam dokumen RPJMD. Ini yang berisi kinerjanya kepala daerah yang nanti menjabarkan visi dan misinya kepala daerah, kemudian nanti juga akan menunjukkan tujuan daerah dalam pertumbuhan ekonominya selama 5 tahun seperti apa, serta sasaran daerah untuk 5 tahun ke depannya seperti apa. Dari dokumen RPJMD tadi nanti akan dijabarkan kembali oleh Renstra perangkat daerah. Ini kita contohkan untuk di pertanian, di urusan pertanian. Nanti tujuan perangkat daerahnya seperti apa, susunan sasaran perangkat daerah ini yang nanti menjadi kinerjanya kepala perangkat daerah atau eselon 2-nya. Kemudian nanti akan dijabarkan ke dalam program-programnya, misalkan ada di pertanian itu ada program pertanian, ada program perkebunan seperti apa, ini yang nanti menjadi kinerjanya kepala bidang atau eselon 3-nya. Nah, nanti bisa diturunkan lagi menjadi bentuk kegiatan-kegiatannya, kurang lebih ini kita contohkan di urusan pertanian dan perkebunan. Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang nanti sebagai kinerjanya kepala seksi atau eselon 4. Kalau di pusat nanti sudah menjadi fungsional semua ya. Nanti kalau di kami eselon 4 menjadi fungsional muda, Bu Jin. Nah, ini arsitektur dokumen rencana pembangunan daerah. Tadi sudah kurang lebih sudah dijelaskan bahwa RPJMD ini nanti dilaksanakan melalui RPJMD. Nah, RPJMD yang 5 tahunan nanti akan dijabarkan ke dalam Renstra perangkat daerah yang diterjemahkan ke dalam RKPD setiap tahunnya, yang nanti RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah dalam kurun waktu 5 tahunan yang dilaksanakan melalui Renstra perangkat daerah. Keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra perangkat daerah. Artinya kepala daerah ini nanti memiliki dibantu oleh
beberapa perangkat daerah untuk melaksanakan visi misinya. Jadi Renstra perangkat daerah inilah yang nanti menjadi pelaksanaan pembantu dari kepala daerah. Seluruh program selama 5 tahun ini mempedomani program prioritas yang ada dalam dokumen RPJMD. RPJMD dilaksanakan melalui RKPD yang selanjutnya nanti setiap tahunnya RKPD ini akan dijabarkan juga melalui Renja perangkat daerah. Ini menerjemahkan program prioritasnya dalam RKPD, nanti ketahuan dalam setiap tahun ini prioritasnya RKPD ke arah mana, tentunya akan terlihat pada Renja perangkat daerah mana yang menjadi prioritas di tahun tertentu sesuai dengan RPJMD-nya. RKPD setelah ditetapkan menjadi dasar penyusunan rancangan APBD. Jadi setelah jadi RKPD ini nanti akan dibahas untuk menjadi KUA sampai dengan PPAS sampai nanti menjadi rancangan APBD. Semua program kegiatan yang direncanakan dalam RKPD tentunya harus teranggarkan di dalam dokumen APBD atau RAPBD. Begitu juga semua anggaran yang ada di dalam APBD mestinya sudah melihat dari dokumen perencanaan supaya bisa menjalankan target-target dan visi misi kepala daerah di tahun tersebut. Nah, kondisi dokumen perencanaan daerah saat ini terbagi menjadi 4. Saat ini ada yang melaksanakan pilkada serentak, kemudian ada yang sedang melakukan perubahan RPJMD, yang ketiga adalah telah melakukan perubahan RPJMD, yang keempat tidak melakukan perubahan RPJMD. Untuk Provinsi Sumatera Barat saat ini masuk kategori sebagai daerah yang melaksanakan pilkada serentak kemarin di 2020. Jadi RKPD di 2022 untuk daerah yang melakukan penyusunan RPJMD baru karena ikut dalam pelaksanaan pilkada serentak, kondisinya RPJMD-nya saat ini masih dalam proses penyusunan yang disusun bersamaan dengan dokumen RKPD di 2022 nanti. Kemudian Renstra perangkat daerahnya juga baru dan Renja perangkat daerahnya belum tersusun sesuai dengan yang disusun bersamaan dengan RKPD di tahun 2022 nanti. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah mulai dari Renstra RPJMD, Renstra, Renja sampai dengan RKPD di tahun 2022. RPJMD nanti untuk Provinsi Sumatera Barat saat ini adalah periodisasinya di 2021-2026. Kemudian harus memperhatikan RPJMD di 2024 sampai 2020 sampai dengan 2024, RPJMD-nya 2025 sampai dengan 2025 sampai dengan 2025, cascade visi dan misi sampai dengan program perangkat daerah, kemudian dokumen-dokumen KLS RPJMD. Penentuan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya. Nah, kalau nggak salah kemarin Provinsi Sumatera Barat juga sedang melakukan perubahan RPJMD yang saya pikir di periode terakhir RPJMD-nya perubahan RPJMD mungkin harus memuat apa yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang baru tersosialisasikan atau baru terbit kemarin adalah dalam menyusun perlu memperhatikan nomenklatur program yang berdasarkan Permendagri nomor 90 2019 dan Kemendagri nomor 050. Kemudian memperhatikan juga dan menggunakan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Kemudian di dalam dokumen RPJMD
maupun Renstra itu memuat substansi RKPD 2012 sebagai bagian RPJMD di tahun pertama. Nah, kita lanjut ke langsung ke Renstra perangkat daerah. Sesuai dengan pasal 15 Permendagri 86 2017, perangkat daerah menyusun Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah. Yang kedua adalah dalam rangka penyusunan Renstra, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bapeda dan pemangku kepentingan. Karena dalam menyusun Renstra, tentunya tetap harus memperhatikan dokumen-dokumen RPJMD yang prosesnya dibuat oleh teman-teman di Bapeda. Kemudian dalam menyusun Renstra juga tentunya akan melibatkan beberapa stakeholder terkait, tokoh masyarakat, dan perangkat-perangkat daerah yang memang berkaitan. Nah, pendekatan partisipatif dalam penyusunan Renstra perangkat daerah sesuai dengan pasal 94 dan lampiran 4 Permendagri nomor 54 2010, forum perangkat daerah harus dilaksanakan untuk mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra perangkat daerah sebelum disampaikan kepada Bapeda untuk diverifikasi dengan langkah yang pertama menghimpun masukan. Jadi kalau dalam penyusunan RPJMD itu ada forum musrenbang, kalau dalam menyusun dokumen Renstra ini nanti ada forum perangkat daerah. Artinya ada beberapa dinas atau perangkat daerah yang terkait dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perangkat daerah tersebut. Tujuannya untuk menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rangka mengoptimalisasi pencapaian sasaran pelayanan perangkat daerah tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang sinergis dengan pelaksanaan program dan kegiatan antar perangkat daerah. Yang kedua, memastikan bahwa isu-isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra perangkat daerah mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan dalam pelayanan perangkat daerah tersebut. Nah, peserta-peserta dalam forum perangkat daerah yaitu ada tetap melibatkan DPRD, Bapeda provinsi, perangkat daerah provinsi, Bapeda dan perangkat daerah kabupaten kota, serta KL terkait dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya. Materi pembahasannya untuk forum perangkat daerah dalam penyusunan Renstra provinsi adalah rancangan Renstra perangkat daerah provinsi, kemudian ada ringkasan Renstra KL dan Renstra perangkat daerah kabupaten kota terkait, serta rancangan awal RPJMD provinsi. Ini untuk forum perangkat daerah dalam menyusun Renstra perangkat daerah provinsi. Untuk forum perangkat daerah kabupaten kota, rancangan Renstra perangkat daerah kabupaten kota, ringkasan Renstra KL dan Renstra perangkat daerah provinsi terkait, dan rancangan awal RPJMD kabupaten kota yang nanti hasilnya akan dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan hasil forum perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, mencakup rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota selama 5 tahun. Kemudian daftar kegiatan lintas perangkat daerah provinsi dan lintas wilayah, serta daftar hadir forum perangkat daerah. Ini adalah output dari forum perangkat daerah. Nah, ini bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan Renstra perangkat daerah, mulai dari persiapan penyusunan Renstra perangkat daerah. Ini yang perlu disiapkan adalah data-data terkait dengan Renstra KL dan Renstra perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian ada penelahan dokumen-dokumen spasial, ada RT/RW, ada dokumen KLAS yang nanti akan dirumuskan menjadi isu-isu strategis berdasarkan tupoksi dari perangkat daerah.
setelah diolah datanya, kemudian nanti muncul gambaran analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, apakah ini masuk dalam SPM maupun tidak. Atau kemudian nanti dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran. Proses penyusunan ini tentunya melihat rancangan awal dari dokumen RPJMD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Karena Renstra OPD ini adalah menjabarkan atau melaksanakan dari dokumen RPJMD daerah. Nah, proses berikutnya adalah ada surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah yang nanti akan merumuskan strategi dan kebijakan yang selanjutnya nanti akan dirumuskan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan secara indikatif. Artinya pendanaan yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini tetap masih dalam kerangka pagu indikatif atau yang sesuai dengan baseline tahun sebelumnya seperti apa, kemudian merencanakan berikutnya masih dalam pagu indikatif. Kemudian di tahap berikutnya setelah diproses nanti akan menjadi rancangan Renstra perangkat daerah. Nah, rancangan Renstra perangkat daerah inilah yang nanti akan dibahas dalam forum perangkat daerah yang tadi melibatkan beberapa stakeholder, mulai dari DPRD sampai dengan perangkat daerah terkait yang lainnya. Setelah nanti dibahas dalam forum perangkat daerah, ini akan terus berproses bersamaan dengan sambil menunggu dengan Perda RPJMD-nya ditetapkan. Karena setelah Perda RPJMD ditetapkan, hasil dari forum perangkat daerah lintas OPD tadi dalam pembahasan Renstra akan dilakukan penyempurnaan sampai nanti rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Setelah rancangan akhir Renstra perangkat daerah ini jadi, nanti akan berkoordinasi kembali dengan teman-teman di Bapeda untuk menyesuaikan apakah sudah sesuai dengan dokumen RPJMD-nya daerah, yang tentunya yang mengelit penyusunan RPJMD adalah Bapeda. Setelah sesuai, diverifikasi, nanti dilakukan penetapan Renstra perangkat daerah. Kurang lebih begitu untuk bagian alurnya. Nah, penjelasan persiapan penyusunan Renstra perangkat daerah adalah yang pertama, penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra. Di tahap yang tadi dalam penyusunan tentunya daerah atau kepala daerah nanti akan membentuk tim penyusun Renstra perangkat daerah supaya nanti akan terkoordinir. Kemudian yang kedua adalah orientasi mengenai Renstra perangkat daerah. Renstra perangkat daerah, orientasi mengenai Renstra ini nanti akan disesuaikan dengan visi misinya kepala daerah terpilih supaya nanti bisa dilaksanakan oleh perangkat daerah mana saja yang sesuai dengan visi misinya kepala daerah. Yang ketiga adalah penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra perangkat daerah. Yang keempat, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Nah, pembentukan tim penyusun Renstra perangkat daerah nanti akan disiapkan oleh kepala perangkat daerah yang diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Susunan keanggotaan tim penyusun minimal ada ketua tim. Ketua timnya ini ada kepala perangkat daerah, kemudian sekretaris timnya nanti ada kasih baktayu atau pejabat lainnya, dan kelompok kerja penyusunnya nanti ada tim yang disesuaikan dengan kebutuhan yang nanti diketahui oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat atau staf perangkat daerah tersebut dan unsur non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli. Artinya dalam penyusunan Renstra ini masih dimungkinkan
melibatkan tenaga ahli dalam menyusun Renstra. Tim penyusun sekaligus menjadi tim penyelenggaraan forum perangkat daerah. Nah, orientasi dalam penyusunan Renstra perangkat daerah ini tentunya yang pertama adalah memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Yang kedua, terkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, mulai dari RPJMD, kemudian Renstra-nya KL, Renstra provinsi juga perlu diperhatikan untuk dalam kaitan menyusun Renstra perangkat daerah kabupaten kota. Kemudian ada dokumen KLAS dan dokumen RPJMD. Kemudian teknis penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah ini juga perlu dijadikan perhatian karena dalam penyusunan dokumen Renstra nanti tujuan, visi-misi dan lain sebagainya nanti harus memperhatikan dokumen-dokumen sebelumnya. Kemudian ada teknis analisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Nah, terlampir adalah agenda kerja tim penyusunan Renstra perangkat daerah. Nah, tentang waktunya kurang lebih sesuai dengan aturannya tetap 6 bulan, sama dengan dalam menyusun dokumen RPJMD. Yang pertama, di bulan pertama adalah mulai dari tahap persiapan penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah, kemudian penyusunan rancangan ini dimungkinkan sampai ke bulan ketiga setelah rancangan Renstra perangkat daerahnya jadi, kemudian mengusulkan untuk surat edaran kepala daerah tentang Ranwal RPJMD. Yang berikutnya adalah penyesuaian rancangan Renstra perangkat daerah setelah RPJMD ditetapkan. Ada penyampaian rancangan Renstra perangkat daerah, verifikasi rancangan Renstra, sampai musrenbang RPJMD ini juga masuk ke dalam tahapan-tahapan agenda kerja tim penyusunan Renstra perangkat daerah. Setelah RPJMD ditetapkan, tentunya nanti tadi harus dilakukan verifikasi oleh Bapeda yang nanti ditetapkan Renstra-nya setelah RPJMD-nya selesai ditetapkan. Penyusunan rancangan awal Renstra perangkat daerah poinnya adalah sebagai masukan Ranwal RPJMD. Jadi prosesnya akan bersamaan dengan nyusun dokumen RPJMD. Dimulainya pada saat RPJMD mulai disusun. Yang kedua adalah penyajian rancangan awal Renstra perangkat daerah. Ini materi-materi penyusunan Renstra yang kurang lebih penyajiannya akan menjadi 8 bab. Teknis penyajiannya ada bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua gambaran pelayanan perangkat daerah, bab ketiga adalah permasalahan dan isu strategisnya perangkat daerah, bab keempat tujuan dan sasaran, bab kelimanya kurang lebih strategi dan arah kebijakannya seperti apa, bab kelima rencana, program, dan kegiatan, serta pendanaan. Bab ketujuhnya lebih pada kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan ke bab 8-nya adalah pada penutup. Nah, ini ada working paper-nya perumusan Renstra. Yang pertama adalah analisis gambaran pelayanannya, yang kedua adalah analisis permasalahan, ketiga penelaahan dokumen perencanaan lainnya, mulai dari dokumen-dokumen RKPD, RPJMD-nya akan disusun, kemudian ada analisis isu strategis. Yang kelima, perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Yang keenam, perumusan strategi dan arah kebijakan. Yang ketujuh, perumusan rencana program kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran. Nah, ini keterkaitan penyajian materi antar bab baik dalam penyusunan Renstra perangkat daerah.
Jadi kalau mulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab gambaran pelayanan perangkat daerah, ini masih data-data awal yang ada dalam perangkat daerah tersebut. Kemudian bab ketiga sudah mulai membicarakan persoalan-persoalan dan isu-isu strategis dalam perangkat daerah tersebut untuk bisa menjawab apa yang menjadi masukan dalam visi dan misinya kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Visi dan misinya kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD tentunya nanti akan diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah supaya nanti bisa menjawab atau bisa melaksanakan visi dan misinya kepala daerah yang nanti selanjutnya akan dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan supaya nanti bisa disusun ke dalam bab kelimanya adalah rencana, program, dan kegiatan sampai dengan pendanaan untuk bisa menjawab visi dan misinya kepala daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD. Yang keenam, bab keenam itu lebih pada kinerja penyelenggaraan urusan. Nah, ini sistematika penyusunan renstra perangkat daerah yang bab 1 lebih pada hal yang seperti biasanya dalam dokumen ada latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, kemudian ada sistematika. Yang di bab kedua ini sudah mulai pada gambaran analisis perangkat daerah, pelayanan-pelayanan yang ada dalam perangkat daerah tersebut. Mulai dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah tersebut, kemudian sumber daya perangkat daerah mulai dari pegawainya sampai dengan peralatan-peralatan yang tersedia dalam perangkat daerah tersebut yang mendukung kinerjanya perangkat daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kinerja pelayanan perangkat daerah. Ini yang mulai seperti apa supaya bisa menjawab kinerjanya kepala daerah. Yang keempat, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Ini kaitannya akan lebih pada tantangan perangkat daerah tersebut untuk pengembangan pelayanan pada masyarakat di 5 tahun ke depan. Yang bab ketiga ada permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah. Kurang lebih isinya ada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Yang kedua ada telahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang sudah disampaikan melalui atau sudah dituangkan dalam rancangan awalnya RPJMD. Kemudian yang ketiga adalah telahan renstra kementerian lembaga dan renstra provinsi. Yang keempat, telahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS RPJMD. Kaitan dengan tata ruang wilayah ini nanti mungkin tidak semua perangkat daerah bisa melihat dari sisi tata ruangnya. Hanya beberapa unit atau perangkat daerah teknis saja yang bisa menggunakan rencana tata ruang wilayah. Kemudian ada penentuan isu-isu strategis. Bab keempatnya adalah tujuan dan sasaran, yang kurang lebih memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Yang kedua adalah hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan sasaran dalam RPJMD. Bab kelima, strategi dan arah kebijakannya untuk menjawab persoalan-persoalan di bab sebelumnya. Kemudian yang bab 6 lebih pada rencana program dan kegiatan yang sudah memuat paku indikatifnya. Di bab ketujuhnya lebih pada kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Kemudian analisis gambaran pelayanan perangkat daerah itu setidaknya harus menunjukkan bahwa peran perangkat daerah tersebut dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah seperti apa. Yang kedua adalah sumber daya perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mulai dari personil perangkat daerah tersebut sampai dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki dalam perangkat daerah tersebut. Yang ketiga,
capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra perangkat daerah periode sebelumnya. Ini evaluasi Renstra tahun sebelumnya atau periode sebelumnya, baik dari segi kinerja maupun penganggarannya sebagai baseline untuk menyusun Renstra periode berikutnya. Kemudian yang keempat adalah capaian kinerja antara Renstra perangkat daerah dengan RPJMD periode sebelumnya. Yang kelima adalah hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi untuk menjawab tantangan ke depannya. Kemudian yang untuk mengidentifikasi adalah tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang kedua, potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah. Yang ketiga, potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan daerah. Ini kurang lebih tabel yang ada di dalam 86 review pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah. Yang kita contohkan adalah Dinas Pendidikan. Indikator kinerjanya sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah minimalnya adalah yang mencakup dalam atau yang tertuang dalam SPM. Kemudian target ini ya di dalam SPM sudah ada targetnya. Kalau enggak sebagai based on datanya yang mau kita capai selama 5 tahun ini targetnya seperti apa? Yang nanti akan diterjemahkan ke dalam Renstra perangkat daerah di tahun pertama sampai ke tahun kelima. Kemudian ada realisasi capaian tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Yang kolom berikutnya adalah rasio capaian pada tahun ke-1 sampai dengan tahun kelima. Jadi indikator tadi yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan perangkat daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator kinerja SPM jika perangkat daerah tersebut memiliki SPM atau perangkat daerah yang melaksanakan SPM. Kemudian indikator kinerja mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan untuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan konkuren. Perangkat daerah menggunakan indikator dalam lampiran Permendagri 86 yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berkenaan. Yang ketiga, indikator yang telah dikembangkan perangkat daerah secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar pelayanan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Yang ketiga, memperhatikan indikator Sustainable Development Goals atau SDGs ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berkenaan. Nah, review Renstra KL dan Renstra perangkat daerah provinsi ini sebagai dasar untuk pertimbangan dalam menyusun, yaitu yang harus dilihat adalah tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra KL 5 tahun ke depan sesuai dengan periode penyusunan Renstra kita. Kemudian yang kedua adalah program prioritas KL dan target kinerja serta lokasi program prioritas supaya nanti bisa dituangkan dalam Renstra yang disusun oleh perangkat daerah. Yang ketiga, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra perangkat daerah provinsi. Yang keempat, program prioritas perangkat daerah provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas. Ini tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah setidaknya memuat tujuannya adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Kemudian untuk yang kolom sasaran lebih diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu
5 tahun ke depan. Nah, setidaknya target-target kinerjanya ini pada tiap tahun nanti indikatornya kalau bisa satuannya dikurangi kaitan dengan satuan persentase supaya nanti setiap indikator dan tujuannya bisa diukur. Nah, ini hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD. Langkah-langkahnya paling tidak harus mereview terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Jadi pada saat membuat atau menyusun tujuan dan sasaran dalam Renstra perangkat daerah harus melihat juga dalam rancangan awal RPJMD. Yang kedua, identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkontribusi langsung dan tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Ini nanti akan berfungsi untuk melihat bahwa bidang-bidang pelayanan dan tugas fungsi perangkat daerah ini berkontribusi enggak terhadap pencapaian dari tujuan dan sasaran dari kepala daerah yang dituangkan dalam rancangan awal RPJMD. Yang ketiga, identifikasi indikator dan target kinerja perangkat daerah yang berkontribusi langsung dan tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh tim penyusun RPJMD adalah hasil analisis dan kajian sampai dengan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah ini disampaikan kepada Bapeda sebagai bahan masukan atau penajaman substansi yang dihasilkan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD. Tim penyusun RPJMD selanjutnya menggunakan hasil analisis tadi dan kajian dari tim penyusun Renstra perangkat daerah ini untuk pertama menyempurnakan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerahnya. Dan kedua adalah penyempurnaan program dan pembangunan daerah. Yang ketiga, perumusan indikasi rencana program perangkat daerah yang disertai dengan kebutuhan dan pendanaan. Yang keempat, penentuan indikator program. Dan yang kelima, penentuan pagu per perangkat daerah. Jadi analisis-analisis yang sudah dibuat oleh tim penyusun Renstra nanti akan menjadi acuan atau analisis juga oleh tim penyusun dokumen RPJMD. Dan yang harus dipelajari dalam SE kepala daerah dalam hal penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah beserta lampirannya yaitu jadwal penyampaian rancangan Renstra perangkat daerah. Jangan sampai penyampaian rancangan Renstra ini terlambat atau setelah rancangan awal RPJMD-nya itu nanti masuk ke dalam proses musrenbang. Muatan-muatan rancangan awal RPJMD, analisis isu-isu strategis tujuan dan sasaran pembangunan 5 tahun dan tahun mendatang, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, rencana program perangkat daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan. Ini yang harus termuat dalam surat edaran kepala daerah dalam penyusun Renstra perangkat daerah. Ini yang nanti menjadi dasar untuk membuat rancangan awal RPJMD oleh tim penyusun RPJMD. Yang ketiga adalah indikator kinerja program dan pagu indikatif per perangkat daerah. Jadi supaya nanti dalam menuangkan atau dalam membuat rancangan awal RPJMD, tim penyusun RPJMD akan memperhatikan program-programnya perangkat daerah ini nanti yang bisa menjawab program dan visi misinya kepala daerah yang nanti akan berkaitan juga dengan pagu indikatifnya per perangkat daerah. Nah, perumusan strategi dan arah kebijakan. Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan Renstra perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah ini harus mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dan strategis dengan kebijakan
daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Yang kedua, strategi dan kebijakan jangka menengah atau renstra perangkat daerah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah, serta target kinerja atau hasil dari atau outcome program yang terdapat dalam RPJMD. Yang ketiga, dalam merumuskan strategi dan renstra perangkat daerah menjadi dasar perumusan kegiatan perangkat daerah bagi setiap program prioritas. Jadi sudah harus program-program prioritasnya sudah. Nah, yang paling efektif dan efisien sebagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui metode SWOT dapat dilakukan melalui dibahas kembali melalui FGD yang dilakukan oleh perangkat daerah tersebut yang melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategi. Dan yang kedua, menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis. Yang ketiga, menggunakan metode balance scorecard. Yang keempat, menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektivitas pemilihan strategi. Nah, ini perumusan arah kebijakan yang perlu dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Yang pertama adalah memperjelas strategi sehingga lebih spesifik atau fokus, konkret, dan operasional. Yang kedua, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. Yang keempat, arah kebijakan disusun berdasarkan atau persasaran yang nantinya dijabarkan pelaksanaannya per tahun. Ini perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Yang pertama adalah program perangkat daerah, merupakan program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Yang kedua, rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu perangkat daerah dalam rancangan awal RPJMD selanjutnya nanti dijabarkan perangkat daerah ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritasnya. Yang ketiga, pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Yang keempat, indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program masing-masing. Outcome merupakan hasil yang diperoleh dalam jangka menengah untuk benefit case tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Yang keenam, kelompok sasaran adalah pihak yang nantinya akan menerima manfaat langsung dari jenis pelayanan perangkat daerah yang disusun rencana program dan kegiatan. Yang pertama adalah memperhatikan indikator program dan pagu per perangkat daerah. Yang kedua, merumuskan target outcome program perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Yang ketiga, melakukan perumusan target output atau keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program perangkat daerah. Yang keempat,
melakukan perumusan kegiatan sesuai dengan output yang diharapkan ke dalam daftar program dan kegiatan pada Permendagri 40 tahun 2019 atau turunannya di Kepmen 050. Kemudian menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target setiap output kegiatannya. Yang keenam, menghitung biaya program untuk mencapai target outcome. Ketujuh, memeriksa apakah total biaya program sesuai dengan pagu perangkat daerah. Tentunya dilihat secara rasionalnya seperti apa. Apabila melebihi pagu perangkat daerah, maka harus melakukan prioritasasi program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu perangkat daerah. Yang daftar urutan prioritasnya nanti harus ditentukan juga mana yang skala prioritasnya yang harus dilaksanakan dalam setiap tahunnya yang dibahas dalam forum perangkat daerah pada saat penyusunan perangkat daerah. Yang kedelapan, menyusun rincian target program dalam tahun. Yang kesembilan, bagian tugas penyusunan RKPD. Susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program secara tahunan. Nah, ini ada tabel rencana program dan kegiatan serta pendanaannya yang disusun mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-5. Nah, di kolom kondisi kinerja pada akhir periode Renstra perangkat daerah ini kita harus sudah bisa mengisikan targetnya seperti apa sampai dengan pendanaannya bagaimana. Kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan. Tentunya ini bisa melihat juga dengan Permendagri 18 tahun 2020 yang sudah diterbitkan oleh Mendagri. Ini ada tabel indikator kinerja perangkat daerah yang kita contohkan adalah Dinas Pendidikan, mulai dari indikatornya adalah angka rata-rata lama bersekolah sampai angka melek guru sampai rasio peserta didik terhadap ruang kelas. Ini di kondisi kinerja awalnya seperti apa, kemudian nanti kita punya target setiap tahunnya seperti apa selama 5 tahun. Sampai RPJMD yang kita sasar seperti apa. Ini penyajian rancangan Renstra perangkat daerah, ya, kurang lebih sistematiknya seperti di awal kita sampaikan, ada pendahuluan, gambaran perangkat daerah, sampai dengan penutup. Nah, pelaksanaan forum perangkat daerah yang kurang lebih sama dengan metode merupakan forum pembahasan rancangan Renstra perangkat daerah yang telah disusun dengan melibatkan seluruh unit di lingkungan perangkat daerah tersebut serta para pemangku kepentingan pelayanan perangkat daerah, termasuk nanti bisa melibatkan dengan perangkat daerah terkait. Yang kedua adalah pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah. Yang ketiga, rancangan Renstra perangkat daerah yang telah dibahas dan disempurnakan berdasarkan masukan dalam perangkat daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Eselon 2 perangkat daerah tersebut kepada Kepala Bapeda paling lama 14 hari kerja setelah surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah diterima. Nah, kemudian proses verifikasi Renstra yang dilakukan oleh Bapeda yang pertama berpedoman pada surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Renstra perangkat daerah. Bapeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra yang sudah disampaikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD untuk menjadi
rancangan akhir RPJMD. Yang kedua, apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra perangkat daerah disampaikan kembali kepada kepala perangkat daerah kepada kepala Bapeda paling lama 7 hari kerja sejak verifikasinya dilakukan. Penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah merupakan penyempurnaan renstra perangkat daerah atau rancangan renstra perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD yang sudah ditetapkan melalui Perda. Yang kedua, penyempurnaan renstra perangkat daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD yang sudah menjadi peraturan daerah. Kemudian penetapan renstra perangkat daerah. Yang pertama, rancangan akhir renstra perangkat daerah disampaikan kepala perangkat daerah tersebut kepada kepala Bapeda untuk memperoleh pengesahan oleh kepala daerah. Yang kedua, rancangan akhir renstra perangkat daerah diverifikasi akhir oleh Bapeda untuk menjamin kesesuaian rancangan renstranya dengan rancangan akhir renstranya dengan dokumen RPJMD yang sudah ditetapkan, serta menjamin keterpaduan antara rancangan akhir renstra perangkat daerah lainnya. Pengesahan rancangan akhir renstra perangkat daerah menjadi renstra perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dan berdasarkan peraturan kepala daerah tentang pengesahan renstra perangkat daerah, kepala daerah nanti menetapkan renstra perangkat daerah tersebut menjadi pedoman unit kerja di lingkungan perangkat daerah untuk menyusun rancangan renja perangkat daerah setiap tahunnya. Pengesahan rancangan akhir renstra perangkat daerah dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan. Nah, kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Evin untuk paparannya yang menarik dan lengkap bagi kami. Dari paparan itu dapat kita lihat bagaimana proses penyusunan renstra kita, dimulai dari rancangan awal, kemudian rancangan renstra, sampai rancangan akhir dan bagaimana penetapannya. Jadi dari tahapan yang tadi disampaikan oleh Pak Evin, kita buka sesi tanya-jawab bagi OPD yang mau menanyakan bagaimana tahapan ataupun narasinya yang akan kita buat dalam menyusun renstra. Bagi OPD ataupun Bapeda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab kita, bisa disampaikan melalui fitur raise hand ataupun melalui room chat-nya. Kami persilahkan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan.